tekan move or copy. Lalu move to the end, create copy. Nanti bakal muncul duplikat dari data yang kita copy tersebut. Selanjutnya kita ganti namanya menjadi nama sheet-nya menjadi uji validasi. Lalu tahap yang kedua kita akan menemukan data-data yang tidak valid. Yang pertama yaitu adalah dengan mengenali dan menemukan jenis kesalahan tipe. Kalau yang ini teknik manual, kita cek satu-satu gitu di setiap kolom data ini, misalnya nama, diklik satu-satu, terus kalau ada yang salah, misalnya di sini contohnya Winda, ini namanya itu mengandung spasi, 3 spasi gitu. Itu kan nama yang ada spasi dengan tidak yang spasi itu dibacanya beda, jadi harus kita benerin dulu dengan cara pakai rumus trim pada kolom yang salah tadi. Nah, selanjutnya untuk menemukan jenis kesalahan tipe kedua, itu tuh kita cocokkan dengan data, misalnya transaksi penjualan namanya. Kita cocokin tuh ke data pelanggannya. Nah, setelah dicocok, misalnya nih dari contoh di sini, itu tuh kita cocokin satu-satu, ketemu. Misalnya nih ada satu nama, Rizky, bedanya sini pakai Z sama S. Karena yang benar itu pakai S, maka yang Rizky ini kita ganti. Itu secara manual. Nah, kalau kita mencari kesalahan dengan cara manual ini kan gimana ya? Kalau datanya sedikit nggak apa-apa, kalau datanya besar itu kita akan bakal kerepotan mencarinya. Nah, jadi kita pakai cara yang mudah gitulah, pakai rumus VLOOKUP. Nah, VLOOKUP-nya itu kayak ini, rumus VLOOKUP, terus kalau gampang tekan yang rumus VX ini, nanti muncul function argumennya, kita klik lookup value-nya yang mau kita cari, terus double array-nya, terus kolom indeks pertama, terus range lookup-nya false, karena kita mau cari hasil yang pasti. Terus kita klik OK. Nah, selanjutnya, kalau masih ada, nah ini kan karena kita double array-nya itu nggak dikunci, jadi masih banyak yang ini tidak terdeteksi NA gini. Jadi kita perlu menguncinya, lalu klik OK. Nah, setelah itu didapatilah ada dua nama yang ternyata tuh nggak ada di data pelanggan. Yang pertama tuh Rizky dan Winda tadi. Nah, Rizky tadi kan kita tahu tuh dari manual kalau namanya beda. Ini dia pakai S. Nah, kalau Winda itu pakai spasi. Jadi kedeteksinya beda yang dengan spasi dengan tidak yang spasi. Nah, kesalahan-kesalahan seperti ini harus kita perbaiki sebelum kita menerapkan parallel simulation. Selanjutnya kita menemukan jenis kesalahan tipe ketiga, yaitu misalnya kita cek dari tabel jumlah transaksi, itu kan angka ya. Nah, kita pakai rumus yang is number yang sudah dijelaskan kelompok 4 kemarin. Is number ke angka yang mau kita cek itu benar apa enggak. Nah, jika hasilnya false, berarti itu tuh salah. Berarti angka tersebut bukanlah angka numerik gitu. Bisa jadi teks atau bagaimanapun. Lalu kita konversi angka tersebut supaya jadi numerik itu dengan cara klik rumus C3 ini, klik 1 kali 1. Nanti muncul hasilnya berupa numerik. Kemudian di copy ke bawah. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya itu ada praktik parallel simulation. Ini ada dua tahap. Yang pertama itu uji validitas dan uji akurasi pengolahan data melalui parallel simulation. Dalam praktik parallel simulation ini, kita akan menguji neraca percobaan. Nah, sebelum menerapkan parallel simulation, kita harus menguji apakah jurnal yang menjadi data mentahnya itu mengandung kesalahan atau sesuatu yang tidak valid. Jika ditemukan hal yang tidak valid atau salah, maka harus ditelusuri ke sumber dokumen yang melandasi transaksi untuk mengetahui bagaimana seharusnya transaksi tersebut direkam. Nah, setelah selesai memperbaiki rekaman tersebut pada jurnal, baru kita bisa melakukan parallel simulation. Next. Yang pertama yaitu uji validitas. Yang pertama menguji tanggal.
menguji tanggal itu ada 2 metode. Yang pertama menggunakan metode filter ini. Jadi yang pertama itu disorot aja kolom A sampai dengan F. Nanti kita ke data, pencet filternya. Nah, kalau udah ada panahnya, kita ke kolom tanggal. Nanti di sini ada 3 pilihan ya di filternya. Ada di 2019, ada 2009, ada 3 Januari 2009. Nah, ini kan kita nyarinya di jurnal 2009. Berarti ini ada yang salah tulis dong 2019, nanti itu kita benerin. Nah, yang kedua itu ada data tanggal yang formatnya teks, yang 3 Januari 2009 ini. Jadi tidak valid. Next. Nah, cara temuin jurnal mana sih yang salah itu tinggal dihilangin aja centangnya yang 2009. Jadi yang dicentang cuma yang salahnya aja 2019 sama 3 Januari 09. Nah, jadi di sini tahu yang salah itu di nomor bukti JV7 sama JV11. Next. Nah, yang kedua itu menggunakan rumus. Jadi di sebelahnya bisa pakai rumus saja sama dengan year, terus kolom yang tanggal pertamanya, habis itu sama dengan 2009, yaitu tahun yang kita cari. Di sini dari hari doang ya, satu pasang yang 2 Januari 2019. Nah, yang tadi, yang data teks itu, di sini dibilangnya true karena udah terkonversi lagi menjadi numerik. Jadi, cara ini kurang akurat sih. Next. Yang kedua yaitu uji validitas yang menguji akun. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya untuk mengetahui apakah ada akun yang tidak valid atau yang tidak terdaftar dalam bagan perkiraan. Jadi, kita pakai rumus VLOOKUP. Nah, rumusnya itu di lookup value-nya kita pilih kode akun yang pertama, yaitu C2. Lalu untuk tabel array-nya kita nanti ke sheet bagan perkiraan. Kita ambil yang kolom A aja semuanya. Habis itu call index number-nya tulis 1, dan range lookup-nya tulis 0 atau false. Habis itu udah oke. Nah, nanti kita filter di kolom yang tadi kita bikin rumusnya. Yang ditandain itu kita cari yang tidak valid atau NA ya, nanti ada di situ. Dicentang yang NA aja. Habis nanti ditemuin yang salah itu ada di nomor bukti JV06, yaitu dengan akun 11112, karena kode akun ini nggak ada di bagian perkiraan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian uji validitas 3 yaitu menguji apakah ada jurnal yang tidak balance. Lanjut. Tujuannya itu untuk mengetahui apakah ada jurnal yang tidak balance antara total debit dan total kreditnya. Caranya kita sorot aja kolom B sampai E, terus kita pilih menu insert, terus klik pivot table, terus ininya kalau udah kayak gini kita klik OK. Lanjut. Terus nanti kan keluar kayak gini. Nah, ini nih yang nomor bukti ini tuh dipindahin ke sini, ditarik ke rows, terus yang debit sama kreditnya ditarik ke values. Terus ini kan nanti kan keluarnya count of debit sama count of credit. Nah, kalau misalkan keluarnya kayak gini, itu kita klik kanan, kita ganti sama sum. Lanjut. Kayak gini tadi kan, ini udah saya jelasin tadi barusan. Ini kan keluarnya count of debit. Nah, ini tuh kita klik kanan, terus kita ganti sama sum. Nanti jadinya kayak gini. Terus kalau udah jadi kayak gini, kita tulis di sampingnya itu uji balance. Kita klik aja sama dengan B4 dikurangi C4. Nah, ntar kalau udah keluar kan itu tuh totalnya. Terus nanti itu ditarik ke bawah. Ntar ada beberapa yang muncul yang masih ada angkanya. Nah, yang masih ada angkanya ini itu berarti jurnalnya itu nggak balance.
Nah, kalau udah ketahuan jurnalnya nggak balance kayak ini, kita telusurin aja ke dokumen sumbernya untuk mengetahui penyebab ketidakbalancean ini. Lanjut. Kemudian uji validitas keempat yaitu menguji apakah ada nilai pada debit atau kredit yang tidak valid. Lanjut. Tujuannya yaitu untuk mengetahui apakah ada nilai pada kolom debit dan kredit yang tidak valid. Caranya yaitu kita sorot aja kolom D sama E, terus kita klik menu data, terus kita klik data validation. Nah, pas udah muncul kayak gini, kita jangan lupa untuk memastikan bahwa bagian ini tuh tidak tercontreng. Terus kita pilih pada bagian data, kita pilih greater than or equal to, terus minimumnya kita tulis 0. Lanjut. Kemudian setelah kita melakukan prosedur tadi, kita pilih lagi data validation, terus kita pilih circle invalid data. Nah, kalau kita udah pilih circle invalid data itu, otomatis bulatan merah-merah ini akan keluar di bagian yang error. Terus setelah data diperbaiki, barulah parallel simulation siap untuk dilaksanakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu parallel simulation tahap 2 yaitu uji akurasi pengolahan data melalui parallel simulation. Dilakukan dengan 3 teknik yaitu menggunakan consolidate, bisa juga menggunakan SUMIF, dan menggunakan pivot table. Untuk praktik nanti kita bisa menggunakan latihan 3.4C yang ada di LMS. Next. Jadi pengujian akurasi proses dengan simulasi paralel itu prosesnya diawali dengan penginputan data sumber berupa jurnal ke komputer auditor untuk diproses, kemudian outputnya berupa neraca saldo versi auditor dibandingkan dengan neraca saldo versi auditi. Apakah sama atau tidak? Next. Yang pertama yaitu parallel simulation 1, yaitu menggunakan consolidate. Langkahnya yaitu klik sel I2 pada sheet consolidate yang di file latihan 3.4C tadi. Kemudian klik menu data dan ada menu consolidate itu diklik. Kemudian nanti akan muncul pop-up seperti ini. Kemudian diklik reference. Kemudian disorot di sheet jurnal 2009 dan disorot range C1 sampai dengan E4711. Kemudian diklik add, lalu yang ini ada kotak 2 bawah ini top row sama left column-nya itu dicentang. Kemudian klik OK. Kemudian selanjutnya klik sel L3 pada sheet consolidate, kemudian bandingkan total debit akun 1102 pada sel L3 dengan akun 1102 menurut perusahaan auditi. Caranya yaitu dengan menggunakan rumus apakah J3 itu sama dengan VLOOKUP. Ini rumusnya yaitu sama dengan J3 sama dengan VLOOKUP I3, terus kemudian tabel array-nya disorot B sampai dengan G. Kemudian karena kita mau mengambil jumlah debit, maka urutannya ketiga, kemudian 0 false. Kalau misal nanti versi auditor sama auditi itu nggak sama, akan muncul false. Apabila sama, akan muncul true. Kemudian selanjutnya untuk uji kredit yaitu klik sel M3 pada sheet consolidate. Kemudian tulis rumus sama dengan K3 sama dengan VLOOKUP.
di akun I3, kemudian tabel arraynya B sampai G. Terus karena kita mengambil kolom jumlah kredit, maka diisi 4, lalu 0. Nanti kalau misal sama akan true, kalau beda false. Next. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aufi. Selanjutnya ada parallel simulation menggunakan pivot table. Dan di sini kita juga menggunakan latihan 3 4C. Yang pertama caranya, pertama klik sel I2 pada sheet pivot table, kemudian klik menu insert, kemudian pivot table, lalu muncul pop-up seperti itu. Referensinya itu ada di sheet jurnal 2009 dari C1 sampai T4711. Kemudian aktifkan existing worksheet di I2 tadi, kemudian klik OK. Nah, kemudian nanti muncul seperti ini, nanti kode akunnya di kotak row, kemudian debit dan kreditnya di values. Kalau misalnya masih berupa font, diubah ke sum, yaitu di klik kanan, terus summarize value by yang sum. Nah, untuk menguji akurasinya itu sama kayak yang consolidate tadi. Yaitu nanti klik sel L3 pada sheet consolidate, kemudian bandingkan total debit akun 11102 pada sel L3 dengan akun 11102 menurut audit. Menggunakan rumus VLOOKUP, yaitu tadi sama dengan J3, itu yang akun debit akun yang versi auditi, kemudian VLOOKUP versi auditor. Kemudian untuk yang kredit juga sama, klik sel M3 pada sheet pada sheet pivot table, kemudian sama dengan VLOOKUP yang kredit akun versi auditor. Nah, nanti kalau misalnya hasilnya true, itu berarti perhitungan auditor tetap dengan auditi. Sedangkan false menunjukkan tidak cocok. Selanjutnya, parallel simulation menggunakan SUMIF. Masih sama menggunakan latihan 3-4C, yaitu yang pertama klik sel J3 pada sheet SUMIF, kemudian ketik rumus sama dengan SUMIF, kemudian klik simbol fx itu atau formula box, kemudian akan muncul pop-up seperti itu, klik range-nya next. Nah, kemudian sebelumnya, nah, pop-up-nya nanti diisi range-nya itu jurnal 2009 yang kolom C. Kemudian kriterianya itu I3, kemudian sum range-nya itu yang kolom D. Nah, nanti akan muncul ini. Kemudian karena urutan akun pada kolom B identik dengan urutan pada kolom I, nah rumus yang dibuat itu nggak usah pakai VLOOKUP, jadi langsung aja kalau mau menguji akurasinya antara auditi dan auditor, itu cukup di sama dengan aja, sama dengan yang versi auditi dan auditor. Yang kredit juga sama. Kemudian apabila true maka perhitungannya cocok, dan apabila false maka tidak cocok. Terima kasih. Selanjutnya akan didemonstrasikan oleh teman saya.
Baik, selanjutnya saya akan melakukan simulasi Excel terkait data validasi. Yang pertama, nih kita input dulu datanya. Ini misalnya ada data transaksi penjualan, tapi ini datanya sedikit. Jadi kita bisa ngetes secara manual dulu, baru nanti pakai rumus. Oke, yang pertama itu seperti biasa kita harus buat kopiannya dulu supaya bisa di backup. Caranya klik kanan, terus move or copy, move to the end, terus create copy. Oke, nanti bakal muncul data penjualan dalam kurung 2. Ini kita ganti aja namanya biar enak gitu ya. Ini uji validasi. Nah, tadi kan tahap pertama dalam uji validasi itu kalau data sedikit kita bisa cek satu-satu. Misalnya di nama nih kita cek aja satu-satu, terus kita klik ininya. Nah, ini kan nggak ada spasi. Kita cek aja gini satu-satu. Nah, sampai sini kita ketemu ada yang pakai spasi. Nah, karena ada pakai spasi ini kan nanti jadinya nggak kedeteksi di data pelanggan. Jadi kita harus hilangkan spasinya. Nah, hilangin spasinya itu bisa pakai rumus trim ke sel yang kita mau hilangin spasinya. Gitu. Terus kita cek lagi yang lain nggak ada ya. Yang lain itu nggak ada spasi-spasi kayak yang di nama Winda ini. Udah habis itu kita copy aja. Kita sorot ke bawah atau ke atas. Nah, kita kasih nama ini menghilangkan spasi. Nah, terus setelah itu kan kita melakukan pencocokan nih data pelanggan ini ke data pelanggan yang sudah kita punya di sini. Nah, kalau kita cek satu-satu itu, kita bisa cek satu-satu karena ini datanya sedikit. Tapi kita gunakan rumus VLOOKUP aja biar kita gampang nemuin perbedaan antara data pelanggan dengan data yang kita punya. Itu kita pakai rumus VLOOKUP, kita masukin kalau gampang kita pakai rumus ini aja biar gampang ininya. Lookup value-nya itu kan nama ini, terus tabel array-nya data pelanggan. Data pelanggan yang ini kita langsung sorot namanya aja kan karena kita nyocokin ke namanya. Terus kolom indeksnya 1 karena kan kolom pertama, terus range-nya false. Klik OK. Oh ya, jangan lupa data pelanggannya kita sorot biar nggak turun-turun dia. Klik F4, terus klik F4. Oke. Nah, baru kita sorot ke bawah. Nah, setelah kita VLOOKUP ini kan ketemu nih. Misalnya kalau yang benar, ini tuh bakal muncul namanya yang sesuai. Ini Reza, Wahid, Susi. Nah, yang nggak ketemu tuh Rizky sama Winda. Winda ini kan kita tahu karena spasi ya. Berarti udah tahu permasalahannya. Kalau Rizky ini kan kita cek lagi nih apa perbedaannya. Kita cek data pelanggan, ternyata sini tuh pakai S yang benar, bukan pakai Z. Jadi kita ketemu nih dua yang salah itu Rizky sama Winda. Rizky-nya harus pakai S, Windanya nggak pakai spasi. Nah, habis itu kita ke cek ini format angka ini apakah benar angka atau salah gitu. Pakai rumus isNumber, buka kurung, sel angka jumlah transaksi, kita enter, lalu kita sorot ke bawah. Nah, hasilnya itu ada
Kalau true berarti benar ya. Kalau false berarti kemungkinan dia tuh teks. Kita cek yang false ini 300. Ya benar karena ada ininya. Kita hapus saja. Nggak usah. Kita ini aja dulu. Kita tandain aja dulu. Ini kan salah karena ada berbentuk teks lah gitu ya. Ada ininya. Ada tanda petik atas di awalnya. Kalau ini juga ini sama. Nah, setelah kita tahu ini, kita ubah konversi ini ke bentuk angka. Itu pakai rumus dikali 1 aja. Ini dikali 1. Biar jadi bentuknya itu jadi yang bentuk numerik. Nggak bentuk teks lagi. Kita sorot ke bawah. Nah, kita kasih nama dulu ya. Ini tuh uji transaksi. Ya, untuk membuktikan apakah ini udah jadi angka numerik, kita coba ya tes pakai number lagi, number. Kita sorot, nah udah benar semua kan, jadi ini data konversi. Nah jadi intinya setelah kita data validasi ini kita buat data yang benernya, misalnya ini yang Rizky tadi ini udah diubah, ini Winda ini spasinya dihilangin, terus yang kalau angka ini kita ubah ke angka format sesuai format yang seharusnya, gitu. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Apakah sudah terlihat? Nah, yang pertama tadi kita itu mau menguji tanggal. Nah, cara yang pertama itu kita blok A sampai F. Habis itu kita bikin filter. Nah, di tanggal kita klik. Nah, ini kan ada 3 jenis ya. Yang benar ini kita hilangin dulu centangnya biar kita tahu yang salah itu yang mana. Nah, ini ada 2 pasang yang salah. Yang pertama itu karena dia kan 2019. Yang ini karena dia ininya teks bukan tanggal, bukan angka. Nah, ini kan cara yang pertama. Bentar. Cara yang kedua itu tadi pakai rumus kan di sini. Rumus year. Caranya yaitu sama dengan year. Kita cari yang ini A2 sama dengan 2009. Nah, ini kelihatan kan yang false itu cuma yang 2019, jadi yang teks tadi dihitungnya benar sama Excel-nya. Jadi cara benerinnya sih ini sih. Bentar. Cara benerinnya itu tinggal ini misalkan ini diganti jadi 2009. Tuh ini kan year-nya yang di year berubah jadi true. Ini juga 2009. Gitu. Nah yang ini 3 Januari kita ubah aja jadi tulis langsung 3 Jan 2009. Ini langsung keubah jadi tanggal, bukan jadi teks lagi. Nah, nanti misalkan kita udah bener ini semua, di filternya itu cuma ada yang 2009 doang yang benar juga. Jadi semuanya udah benar. Nah, yang kedua yaitu uji akun. Apakah akun yang ada di sini, di kode akun ini udah sama kayak yang di sheet bagian perkiraan. Caranya itu kita pakai VLOOKUP. Jadi VLOOKUP kita pakai ini pencet yang
function argumen aja. Lookup value-nya kita pakai kode akun yang pertama. Terus tabel array-nya kita ambil di bagian perkiraan yang kolom A aja, diinin semuanya. Nah, kolom index number-nya itu kita pilih 1, range lookup-nya itu 0. Nah, ini rumusnya kita double klik aja. Nah, di sini kita bikin filter lagi. Nah, ini kita hilangin dulu semua centangnya. Yang kita centang itu yang NA aja, itu yang tidak valid. Ini kita cari yang salahnya. Nah, ini ada di nomor bukti JV0026. Itu di sini ada namanya akun 11.11.2. Ini sebenarnya tuh nggak ada di bagian perkiraan ini yang tadi di sini. Jadi di rumus tadi muncul NA atau tidak valid. Jadi nanti kita harus benerin gitu ke kode akun yang terdaftar di bagian perkiraan. Gitu. Selanjutnya akan dipraktikkan oleh teman saya. Apakah sudah terlihat? Udah. Udah. Jadi yang pertama itu kita nguji apakah ada jurnal yang tidak balance. Jadi caranya tuh yang pertama kita sorot ini 4 kolom ini, terus kita insert, klik pivot table, terus langsung oke. Nah ini kayak yang tadi kan, ini nomor buktinya dipindahin ke bagian rows, terus debit sama kreditnya itu di bagian values. Terus ininya kita ganti jadi sum, kita klik kanan. Ini kenapa susah. Terus kita ganti jadi sum. Yang ini juga. Terus yang bagian sini kita tulis aja uji balance. Ini tadi B4. Terus kita anukin sampai bawah. Ini kan kelihatan ada, bisa kita lihat sampai bawah juga, ada yang masih ada angkanya. Itu berarti jurnalnya tuh nggak balance. Jadi kalau kita mau ngebalancein jurnalnya, kita telusurin aja ke dokumen asalnya atau dokumen sumbernya, terus kita ganti aja nanti di bagian jurnalnya. Terus yang selanjutnya, kita mau menguji apakah ada nilai pada debit dan kredit yang tidak valid. Itu caranya kita sorot 2 kolom ini, terus kita klik data validation. Terus ini kita pilih desimal, ini tadi greater than or equal to, terus minimumnya kita tulis 0. Jangan lupa ini, jangan lupa bagian apa sih inor blank-nya ini kita nggak checklist, terus langsung kita oke. Terus kalau udah kayak gini, kita klik lagi circle invalid data. Terus dia otomatis yang bagian error-nya tuh dia keluar bulat-bulat kayak gini. Udah itu aja. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Apakah sudah terlihat? Sudah.
Maaf, Sasa. Itu kayaknya nggak sengaja ke-mute deh. Oh iya. Oh, dari awal tadi. Oh ya udah lanjut dari awal aja. Ulang dari awal aja. Kita pakai file latihan 34C. Langsung aja ke sel I2. Kemudian diklik data. Kemudian consolidate. Referensinya kita mengacu ke jurnal 2009, kemudian disorot dari C1 sampai dengan E paling bawah. Ini. Kemudian klik add. Kemudian ini dicentang semua, lalu oke. Nah, karena ini akunnya nggak urut, kita nanti uji debitnya pakai VLOOKUP. Kita akan membandingkan yang ini nanti K3 ini, C3 ini apakah sama dengan hasil VLOOKUP dari akun 11102, kemudian tabel array-nya kita pakai yang dari B sampai dengan G. Kemudian karena kita ini uji debit, sedangkan kolom debit ini ada di kolom nomor 3 dari tabel array, maka kita tulis 3, kemudian false. Kemudian dan enter aja, lalu di drag ke bawah. Kemudian untuk uji kredit, kita akan membandingkan yang sel K3 apakah sama dengan versi auditi. Sama dengan K3 sama dengan VLOOKUP. Kemudian 1102 tabel array-nya dari B sampai dengan G. Kemudian karena ini kolom keempat, terus kemudian terus. Nah, kemudian di drag. Jadi ini false itu kalau misal jumlah ini yang debit versi auditor itu enggak sama yang versi auditi. Ini contohnya 7373, yang di sini 17373 gitu. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aufi. Apakah sudah terlihat? Udah. Jadi yang selanjutnya ada pivot table. Jadi kita buat dulu, klik sel I2, kemudian insert pivot ini, cari di jurnal yang kolom C sampai E. Kemudian existing worksheet-nya. Ini yang benar. Nah, nanti yang kode akun di rows, yang debit di values, kreditnya di values juga. Nah, ini pastiin ininya sum. Kalau belum sum, tinggal diklik kanan, kemudian summarize. Ganti yang sum. Nah, untuk pengujinya, pakai yang VLOOKUP.
versi audit. Kemudian karena debit berarti kolom kedua. Tinggal di drag. Kemudian yang kredit sama dengan jumlah kredit ini. Suaranya jelas kan ya? Kecil suaranya. Oh, Di aku agak bindeng gitu sih, Aufi. tes udah belum? Udah. Udah. Nah ini jadi tadi di lookup, kemudian I3, kemudian kolomnya, labelnya ini. Kemudian kalau kredit berarti kolom ketiga. Di drop. Jadi kalau misalnya false berarti nggak cocok ini debitnya. Kalau misalnya true berarti cocok kreditnya ini sama. Kemudian yang sum if. Yang sum if itu nanti sama dengan ininya akunnya di ini dulu. Di kopas aja. Kemudian debitnya sum if range-nya itu yang jurnal kolom kode akun. Kriterianya yang akun, range-nya yang debit karena kita mau nyari yang debit. Yang kredit juga sama pakai sum if. Kriterianya yang kolom kode akun, range-nya kolom akun, kriterianya I3, kemudian sum range-nya yang kredit. Nah, untuk mengujinya itu tinggal sama dengan aja. Yang debit sama dengan debit versi audit. Di draft. Kemudian yang kredit juga sama dengan yang jumlah kredit versi auditan dengan auditor. Ya. Kalau misalnya false berarti beda, hasilnya nggak sama. Kalau true berarti sama kredit. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Terima kasih Kang Moknam atas presentasinya. Gimana ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau nggak ada yang nanya, kita langsung berjalan soal berarti. Oke, nggak ada. Mbak Taskia minta tolong dibuatin breakout room untuk masing-masing kelompok. Nanti kita coba mengerjakan yang ini, yang bagian-bagian data untuk validasi. Harusnya ada di LMS sih. Iya, Pak. Sebentar ya, Pak. Saya kirim juga deh.
Saya kirimkan juga. Nggak bisa ya. Oke. Saya kirimkan juga di ini, di apa namanya, di chat room-nya. Saya izin share screen ya. Mana tadi? Jadi ini ada data transaksi PIB di sini. PIB itu pemberitahuan impor barang. Ini sebenarnya hanya apa namanya, sekedar ini aja, apa, data dummy sih. Jadi ini ada nomor dokumen impornya, tanggal impor, jenis impor, dan segala macamnya. Lah, tabel referensinya ada di sini. Ini untuk nanti dibuat melakukan pengecekannya. Seperti yang ada di sini, jadi ini yang harus ditemukan. Jadi ada kesalahan periode, berarti kita ngeceknya di tanggal impornya. Terus kesalahan penggunaan tarif biaya masuk itu ada di ini kan, di sini kan ada tarifnya. Nah, ini dari, jadi kalau secara ininya, secara apa namanya, gimana cara data ini berjalan itu, kita kan harusnya ngitung dari harganya dulu berapa, terus dia kuantitasnya berapa, ini harga satuan maksudnya, ini kuantitasnya, ini nilai barangnya, berarti 13 dikali 14 itu hasilnya ini. Nilai pabean itu ialah ini ditambahkan dengan CIF-nya. CIF itu ininya apa namanya, cost insurance sama freight. Jadi ini kan cuman cost-nya doang. Jadi kalau ditambahkan dengan insurance and freight hasilnya segini. Ini dikalikan dengan biaya masuknya, tarif biaya masuknya. Tarif biaya masuknya dapatnya dari tabel referensinya. Jadi nanti dilihat dia itu termasuk ke dalam golongan barang yang mana. Jadi dari sini dikalikan dengan tarif biaya masuk hasilnya ini. Ini sampai dengan ke ini penerimaan negaranya. Lah, ini nanti tapi kita melakukan simulasi sejajar lagi atas data ini. Jadi atas data ini diuji satu-satu nanti apakah memang benar nilai barangnya segini, nilai pabeannya segini, nilai biaya masuknya segini, dan lain-lainnya sampai dengan terakhirnya. Makanya ini hal-hal yang seharusnya bisa kalian temukan. Ini dikerjakan dulu bareng-bareng dengan kelompoknya. Minta tolong nanti Mbak Taskia untuk dibikinin breakout room. Tapi nanti pada saat sudah selesai mengerjakan, yang ini, yang apa namanya, yang menjelaskan mungkin bukan kelompoknya lagi. Jadi pada saat kelompoknya nanti ngerjain, juga yang lain-lain juga harus sama-sama ngerjain juga di laptopnya masing-masing. Jadi nanti pada saat saya minta untuk share screen, juga siap juga untuk menjelaskan yang ada di sini. Dan nanti mungkin pada saat saya minta share screen bukan cuman dari sini aja, mungkin nanti fungsi-fungsi seperti left, mid, atau konta itu nanti bisa jelaskan atas data ini juga. Oke, kalau gitu ini udah 8:30. Saya kasih waktu setengah jam untuk mengerjakan. Nanti mungkin saya akan beberapa untuk masuk di kelompoknya juga. Oke, kalau gitu silahkan Mbak Taskia untuk dibikin breakout room-nya. Sebelum mulai mengerjakan, ada ini nggak? Ada pertanyaan dulu nggak? Belum ya? Oke, masuk ke breakout room-nya dulu aja. Nanti. Nah, mungkin kita cek satu-satu. Mulai dari nomor dokumen impor. Ini kita masukin insert
insert insert di antara nomor dokumen import ini, kita uji. Kami ngujinya sih pakai ini, is-text ya, is-text ke yang ini. Apakah ini formatnya udah teks benar atau belum? Terus disorot ke bawah. Terus kita cari apa ada yang salah, terus semua oke. Lalu lanjut ke tanggal impor. Tanggal impor ini kan pertama kita cek apakah ini benar 2014 atau enggak. Rumusnya itu pakai year. Kolom C3 ini sama dengan 2014. Terus klik enter. Terus kita sorot ke bawah. Nah, baru kita cek apakah ada yang salah atau enggak. Caranya itu kita yang true ini kita hilangin checklistnya. Jadi bakal muncul yang false atau hashtag value ini. Klik OK. Udah. Ini kan muncul 2015, 2014. Ada 2014 tapi. Ini ada yang 2015, 2015. Nah, kemungkinan 2014 ini kan teks ya. Nah, untuk kita cari tahu kalau formatnya ini apakah tanggal semua atau ada yang enggak tanggal, kita bisa pakai rumus pakai data validation. Data terus data valid, kita klik terus data validation. Kita bikin date between 1 Januari sampai 31 Desember. Klik OK. Terus kita lingkarin circle invalid data. Di loadingnya. Ini nanti bakal muncul yang dilingkari yang formatnya nggak tanggal. Nih misalnya gini nih. Ini kan bukan tanggal berarti kan. Ini formatnya karena ada tanda ini. Makanya jadi dilingkarin. Terus ini juga karena masih ada tanda petik atas berarti ini bentuknya bukan tanggal. Meskipun dia 2014. Jadi di data validation dia nggak kedeteksi. Terus juga nih ke bawah juga gini. Ini sama. Ini sama juga. Nah, kalau ini dari 2015. Nah, gitu. Sebenarnya ada cara lain juga, yaitu pakai filter gini aja. Sebenarnya kalau kita filter, kalau dia modenya tahun, itu tuh kalau yang 2014, ini misalkan ada yang 2014 nih, terus di bawahnya ada yang tanggal 1 Desember 12 Januari 2014. Nah, kalau ini bentuknya tanggal, ini pasti masuk ke 2014. Ya, nggak bikin tanggal sendiri. Gitu ya. Kita buktiin ya, kita hilangin yang 2014. Karena 2014 kan otomatis sudah benar ya. Klik OK. Nah, benar. Ternyata mereka tuh dilingkarin semua. Jadi tuh yang dilingkarin ini masuk yang 2014 tapi bentuknya nggak date sama tanggal 2015. Tuh. Lalu kita masuk ke jenis importasi. Hilangin dulu ininya, filternya. Nah, jenis importasi ini kita ngecek, ini udah benar belum? Apa jangan-jangan jenis importasi ini ada yang nggak sesuai sama tabel referensi? Kita cek ya, tabel referensi ini kan, tabel referensi itu kan, nih, importasinya itu kan ada 1, 2, 3, 4. Khusus, sementara, umum, non-komersil, sama umum komersil. Mungkin kita pakai uji validasinya pakai VLOOKUP. Ini rumusnya. Kita VLOOKUP, terus yang kita iniin, jadi indeksnya ini tabel jenis importasi ini, jenis importasi yang kita ingin ujikan, lalu tabel array-nya di tabel referensi, kita sorot ini aja, kita sorot di E3 sampai, ulang aja kali rumusnya. Di lookup. Bergampang pakai ini aja. Lookup value-nya itu pakai yang ini. Terus tabel array-nya ke tabel referensi yang kita rujuk gitu. Ada ini ya. Terus jangan lupa dikunci.
biar pas disorot tuh nggak ke bawah-bawah. Terus kolom indeksnya tadi kan karena kita tabel kolom di tabel referensinya itu di kolom pertama, jadi kita satu, terus range lookup-nya false. Klik OK. Nah, nanti dia muncul gini, umum komersil. Terus nanti disorot ke bawah. Disorot ke bawah. Udah, terus kita cara cari tahu ada bedanya itu kita filter aja. Nah, di sini kan ada nih khusus, sementara, umum, komersil, dan umum non komersil. Itu tuh udah sesuai sama yang di tabel referensi. Khusus, sementara, umum non komersil, umum komersil ada 4. Berarti itu di data ini itu tuh nggak ada yang salah di data jenis importasi. Nah, terus kalau part of entry ini kayaknya karena di tabel referensi kami nggak nemuin itu ya datanya. Ini kita uji validasinya dengan apakah ini bentuk teks atau enggak ya. Is text gitu. Is text. Terus kita sorot ke bawah. Kita cek terus semua, berarti tidak ada kesalahan. Lalu, nah kalau ID importer ini kita insert dulu ya. Insert. Nah, lalu kalau importer ini kayaknya pakai VLOOKUP juga. VLOOKUP. Karena ID importer itu ada di tabel referensi. VLOOKUP. Lookup value-nya ini. Terus tabel array-nya, tabel referensi. Kita pakai ini aja, kode importer sampai alamat. Kita sorot semua aja karena di bawahnya udah nggak ada lagi, jadi nggak apa-apa ya kalau sorot. Nah, terus kolom indeksnya kolom pertama. Kolom pertama. Range lookup-nya false. Oke, terus kita tarik ke bawah. Terus juga sebenarnya kita lihat ini ada yang beda. Ada yang biasanya kalau nggak ada tuh tulisannya NA. Kita cari NA, nggak ada, berarti ini benar semua. Tuh. Lalu berarti ID importer benar semua. Terus nama importer. Kalau nama importer ini sama VLOOKUP juga, cuman yang indeksnya itu kita bikin rumusnya ya. VLOOKUP. Nah, lookup value-nya ini kayaknya kita pakai yang ID importer. Terus tabel array-nya sama yang tadi, sama kayak yang tadi. Terus kolom indeksnya, nah ini kan biar kita cocokin sama antara kode importernya sama alamatnya. Berarti kolom indeksnya ke yang ketiga. Walaupun lookup value-nya kita tadi ke yang kode importer. Terus range lookup-nya, tabel kedua, karena nama ya. Nama nomor 2. Iya, nama nomor 2. Terus range lookup-nya false. Enter. Nah, kita sorot ke bawah. Baru kita lihat ini ternyata kalau yang di input di sini tuh Brian Stewart. Ternyata di tabel referensi adanya Brian Stuger yang benar. Stuger. Brian Stuger. Brian Stewart. Brian Stuger.
Pokoknya itu deh. Pokoknya di tabel referensi itu harusnya Brian Stuger. Jadi ini kita salah. Terus ini juga ada yang belum ada kemasuk namanya. Nah, namanya itu harusnya dari berdasarkan dari ID importer ini. Terus juga ini ada Christopher Senior, harusnya Christopher Seal. Typo-typo gitu mungkin ya. Terus ini Novel Sulfuris. Yang di inputnya harusnya itu Noel Stavros berdasarkan ID importer. Gitu. Terus kalau kategori importer karena kategori importer ini nggak ada di sini ya. Berarti kita uji validasinya is-text saja paling. Ini dihapus dulu. Oke. Kita insert lagi di sini pengujian kategori importer. Mungkin paling diuji apakah ini bentuknya teks atau enggak ya. Otomasi nggak perlu sih sebenarnya kalau pakai is-text ini. Kita lihat filternya aja. Karena kan ini kayak tulisan yang di-input sendiri ya. Jadi kita lihat ini inputan di filternya ini ada yang error kayak NA, invalid atau gimana. Kita lihat kalau di sini kan nggak ada, jadi bisa kita lanjut aja. Nah, lalu alamat. Nah, kalau alamat ini kan tadi di bagian tabel referensi ini kan ada di sini nih. Nah, kita uji validasinya sama kayak yang nama importer. Itu caranya pakai VLOOKUP juga. Pakai VLOOKUP. Value-nya itu kita pakai ID importer. Terus tabel array-nya, tabel referensi ini sampai ini. Terus karena kita mau lihat alamatnya, kita tabel ketiga, kolom indeksnya yang ketiga, dan VLOOKUP-nya false. Enter. Kok di sini? Di sini. Nah, Carmilo. Terus kita copy ke bawah. Carmilo. Untuk lihat ada yang enggak, ada yang maksudnya ada yang enggak sesuai gitu, kita lihat apakah ada yang NA di sini atau enggak. Enggak ada ya. Berarti yang NA enggak ada. Berarti ini kita bilang benar semua. Terus kalau untuk melihat antara yang ditulis di sini sama yang di sini itu benar, maksudnya tulisannya benar atau enggak, kita pakai yang rumus tadi itu sama dengan kita insert lagi. Ini kita coba ini sama dengan ini tabel yang kita uji, apakah sama atau enggak. Terus disorot ke bawah. Nah, terus kita filter, kita cari yang salah nih. Nah, yang salah ini kan ini. Ternyata di sini tuh kita lihat ya, ID-nya itu AM10705. AM10705. Oke. Nah, itu tuh alamatnya harusnya Las Vegas. Tapi di sini tuh dia nulis, kita cocokin dulu deh sama ini namanya. Namanya benar ya, Ani McFarland. Terus ID-nya 10075. Nah, harusnya itu Las Vegas, tapi dia tulis Los Angeles. Ini mungkin nggak tahu ya kenapa salah. Mungkin karena sama-sama Los Las gitu ya. Terus, nah begitu juga yang bawah-bawahnya, yang salah-salah yang lain. Tapi sini salahnya jauh banget ya. Jauh. Coba kita lihat yang benar.
Kelompok 6 sudah, Ya, biar dilanjutkan sama kelompok lain. Ini tuh kita kalau umpama lebih dari jam 10 gitu bisa nggak sih Zoom-nya? Bisa nggak salah selama 12 menit, Pak. enggak itu Pak, tidak dipakai kelas selanjutnya. Oh, oke. Diganti ke kelompok lain ya. Iya. Baik, Pak. Makasih kelompok 6. Udah Terima kasih. bagus banget ininya. Jelasinnya. Sekarang siapa yang beruntung? Kelompok 3. Saya akan mencoba mempresentasikan hasil yang sudah kami diskusikan tadi. Kok ini? Oke. Jadi kami tadi itu ngitung ulang yang Nah, jadi tadi kami menghitung ulang yang nilai-nilai ini, nilai barang, nilai bagian, dan lain-lain. Kemudian langsung ke soal aja. Yang pertama itu kesalahan periode. Nah, tadi kesalahan periode itu kami pakainya melihat ada kesalahan periode atau tidak, ngeceknya itu pakai filter. Jadi tanggal impornya ini, terus yang selain di tahun 2014. Nah, ini langsung kelihatan. Jadi ini yang termasuk ke kesalahan periode. Terus yang selanjutnya itu kesalahan penggunaan tarif biaya masuk. Pak Meta, dijelaskannya kayak tadi kelompok 6 bisa nggak? Maksudnya kan tadi kelompok 6 udah sampai di itu tuh, udah sampai di alamat ya. Nah, kalaupun mau setelah alamat tadi kan masih ada kode barang, nama barang, kategori sama subkategori. Kalaupun itu belum dilakukan validasi, validasinya langsung di harga dan ke belakang nggak masalah. Cuman maksudnya biar dulu. Jadi yang udah dijelaskan sama kelompok 6 tadi nggak usah dijelaskan lagi. Baik, Pak. Bentar. Berarti tadi yang jenis barang itu belum kan ya? Udah. Alamat terus kode barang. Itu sampai alamat, Mbak. Selanjutnya berarti ke nama barang. Ngeceknya itu pakai VLOOKUP. Jadi VLOOKUP ke kode lookup value-nya. Belum nama mungkin kodenya dulu tadi, Mbak. Ini apa namanya masih belum berubah tapi Mbak Excel-nya apa masih di sini emang ya? Yang ini gimana, Pak? Ya, yang tadi kan jadi sebelum apa namanya? Maaf. Setelah alamat tadi kan ada kode barang lah. Kode barang ini kan
kita harus pastikan dulu apakah memang semua kode barang yang di sini itu ada di tabel referensinya juga. Ada nggak sih kode barang yang ternyata dia nulis udah nulis di sini tapi di tabel referensinya dia nggak muncul. Jadi ngecek yang kode barang dulu. Pakai VLOOKUP juga. VLOOKUP value-nya yang di kode barang, yang di kolom I, terus tabel array-nya di tabel referensi. Mbak Meta, tapi kayaknya ini yang di-share, kalau saya di-share masih yang di ini soalnya. Yang lain gimana? Oh, bentar Pak. Ini saya izin overtime dikit ya. Iya, Pak. Ini sudah ganti ya Pak? Udah, Mbak. Nah, tadi yang kode barang, kan pakai VLOOKUP. Lookup value-nya kode barang, terus tabel array-nya di tabel referensi yang K ini kode barang, kolom indeksnya 1, ininya yang, nah terus dilihat ini ada yang, kan ini enggak ada yang NA, berarti ini udah masuk semua, udah benar semua kode barangnya. Ini enggak ada yang NA. Terus habis itu ke nama barang. Nama barang itu berarti pakai VLOOKUP dari kode barang, tabel array-nya yang kode barang sama nama barang. Kalau indeks nomornya yang 2 yang nama barang. Terus sekalian disama denganin yang nama barang yang udah tercantum di sini. Nah, ini ternyata masih ada yang salah. Ini ada beberapa. Terus selanjutnya yang ke kategori. Ini kayak ngecek yang di kode barang tadi. Nah, ini masih ada yang NA. Jadi ini dia ada yang salah kategorinya. Ini misalnya, ini kan office supplies tuh harusnya double F. Terus ini ada yang kosong. Terus ini tabel art sama furnishing, ini harusnya bukan kategori barang. Bukan bagian dari kategori barang. Terus selanjutnya yang di subkategori. Ini kayak ngelihat yang nama barang. Jadi dia lihat lookup value-nya dari kategori. Terus tabel array-nya, tabel referensi. Yang ini. Kolom indeksnya yang 2, kan yang subkategori barang. Terus kalian disama denganin yang, sekalian dibandingin sama yang ada di sini. Yang udah ada dari datanya. Enggak gitu. Salah. Ini tuh
kayak ngecek kategori aja berarti VLOOKUP, terus yang lookup value-nya subkategori, tabel array-nya Maaf. Nah, ini ada yang NA, ini soalnya nggak ada di tabel referensi yang Bindes paperclip bla ini nggak ada, mungkin ada yang typo atau terus ini furniture office supplies juga harusnya di yang kategori, bukan subkategori. Oke, kelompok 3. Ini kan tadi udah coba ngevalidasi sampai dengan tadi di mana tadi ya? Sampai dengan subkategori kan ya, harga sampai ke belakang memang belum dipresentasikan. Tapi saya lihat tadi, jadi saya masuk ke masing-masing room-nya tadi. Kan tadi beberapa udah saya jelaskan juga. Jadi intinya pada saat kalian dapat data dari auditi nanti sebagai auditor itu ada idiom kayak gini di kantor. Jadi in God we trust, in other we audit. Maksudnya pada saat kita dapat data apapun itu akhirnya bisa jadi masuk ke ke real life juga sih, nggak cuma di kerjaan nanti. Jadi pada saat kalian dapat data apapun itu ya harus dilakukan pengecekan dulu sebelum kalian bisa percaya atas data itu. Lah, pengecekannya secara sederhana bisa dilakukan dengan hal-hal yang udah kalian presentasikan tadi. Dicek ke tabel referensinya, dicek blanks-nya, dicek teks atau numeriknya, ya hal-hal seperti itu yang bisa dilakukan. Lah, ke belakang memang tadi belum sampai dengan ke yang endingnya ya, belum sampai ke penerimaan negaranya. Lah nanti ini jadiin tugas aja, nanti dikumpulkannya per kelompok aja, nanti jadi bisa sampai dengan ke penerimaan negaranya, mana-mana aja nanti hal-hal yang bermasalah sesuai dengan soal itu, terus nanti di endingnya juga sebenarnya penerimaan negaranya yang benar itu harusnya berapa sih? Terus dibikin semacam laporan keuangan juga yang penerimaannya dari kategori barang ini berapa penerimaannya, dari kategori yang pembeli ini berapa jumlahnya. Nah, tapi kalau untuk format laporan keuangannya itu terserah kalian nanti bagusnya gimana. Itu kerjaan kelompok. Ini kan nanti kalian juga akan libur 2 minggu dulu ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, selama libur ini saya juga baru tahu dari kelas yang lain kemarin. Jadi sebelumnya saya nggak tahu. Saya pikir minggu depan tuh kalian masih masuk. Ternyata udah mau libur. Nah, ini nanti saya akan tawarkan akan saya bahas di grup chat dengan ketua kelompok nanti. Selama libur nanti kalian mau pure libur ataukah mau tetap diberikan materinya maksudnya mungkin seminimal mungkin materinya via video atau mau latihan soal lagi, jadi kita nge-zoom lagi, terserah nanti enaknya gimana. Nanti akan saya bahas dengan ketua-ketua kelompoknya aja. Maksudnya di sini sebelum nanti menghadapi UTS biar kalian bisa paham
sebenarnya kayak gimana sih pengujiannya itu. Jadi nanti kalaupun mau kayak gitu saya juga nggak ada masalah, karena kan saya kayaknya juga cuman libur beberapa hari di minggu depan itu. Jadi kalaupun mau nambah nge-zoom sendiri dengan saya nggak ada masalah juga ntar. Oke, dari tugasnya ada yang mau tanyakan dulu nggak? Jadi tugasnya tadi diuji sampai dengan ke belakang, nanti terus kalian bikin reportnya, laporan keuangannya, bentuk-bentuknya terserah kalian, nanti dikumpulkannya per kelompok aja. Ada yang mau tanyakan dulu? Kalau untuk deadline-nya kapan ya, Pak? Gimana? Deadline. Siapa ini yang bertanya? Saya Pak Taskia. Oke, kurang gede Mbak suaranya Mbak, maaf. Suara saya kedengeran nggak ya, Pak? Lah, sekarang udah. Oh ya. Kalau untuk deadline-nya kira-kira kapan, Pak? Deadline-nya kalau bisa minggu ini ya untuk tugasnya. Soalnya kan sebenarnya udah dikerjain juga kan oleh kalian, tinggal nanti mungkin dipoles-poles lagi aja terkait bentuknya nanti biar lebih enak. Baik, Pak. Terima kasih. Yang lain ada pertanyaan? Ini Mbak Novi udah gabung juga ya? Iya, Pak. Oke, Mbak. Semoga lekas sembuh, Mbak. Makasih, Pak. Gimana, ada lagi yang lain? Sudah ya? Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang kita lakukan di sini, yang kita lakukan di hari ini membawa berkah dan manfaat buat kita ke depannya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga yang menjalankan puasa lancar puasanya dan dapat berkah di 10 hari terakhir ini. Dan untuk yang lainnya, semoga terus diberikan kesehatan juga. Oke, kalau gitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak.